Oke teman-teman, ahlan wa sahlan, marhaban bersama kita di Belajar Channel 1. Nah, kali ini kita akan mengenal kaidah dasar atau tata bahasa dalam bahasa Arab, teman-teman. Sebenarnya kaidah dasar dalam bahasa Arab atau tata bahasa dalam bahasa Arab itu gampang, mudah sekali, teman-teman. Hanya saja kita harus mengenal dulu karakter atau ciri khas dalam bahasa Arab itu sendiri. Adapun kategori jenis kata dalam bahasa Arab itu ada 3, teman-teman. 1, kata benda. 2, kata kerja. 3, kata huruf atau juga disebut dengan kata sambung atau kata penghubung dan yang lain-lain ya. Mungkin akan kami jelaskan satu persatu nanti ya, teman-teman. Yang pertama adalah kata benda atau disebut dengan kalimat isim. Kata benda itu bukan hanya benda, bisa berupa benda, orang, atau berupa sifat, dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Artinya dalam kata benda itu tidak memiliki waktu lampau atau waktu yang akan datang atau waktu sedang dilakukan. Misalnya dalam bahasa Arab, kata benda atau disebut dengan kalimat isim, contoh berupa kata benda buku, kitabun bahasa Arabnya, rumah bahasa Arabnya baitun, mobil bahasa Arabnya sayyaratun, restoran bahasa Arabnya mat'amun. Adapun untuk nama orang seperti Imron, Imranun, Khalid bahasa Arabnya Khalidun. Untuk yang kata sifat berupa contohnya seperti bagus bahasa Arabnya jamilun, yang bagus. Besar bahasa Arabnya kabirun, yang besar. Itu berupa kata sifat, dan dari semua contoh yang sudah saya sebutkan tersebut disebut dengan kalimat isim. Oke, lanjut ke yang kedua berupa kata kerja, yaitu kata yang mempunyai arti tindakan, kegiatan, aktivitas yang terikat dengan waktu. Artinya dalam kata kerja atau disebut dengan kalimat fiil itu pasti disertai adanya waktu, baik waktu sudah atau telah atau sedang atau akan. Misal, kalau kata kerja yang memiliki arti telah atau sudah dilakukan menggunakan kata kerja lampau atau disebut dengan fi'il madhi. Misal, telah membaca bahasa Arabnya qara'a, atau telah belajar bahasa Arabnya darasa. Ini yang menunjukkan arti sudah atau lampau. Selanjutnya yang menunjukkan arti sedang disebut dengan fi'il mudhari. Contoh, sedang membaca bahasa Arabnya yaqra'u, atau sedang belajar bahasa Arabnya yadrusu. Akan membaca saya qra'u, akan belajar saya darusu. Tidak membaca la yaqra'u, tidak belajar la yadrusu. Belum membaca lam yaqra', belum belajar lam yadrus. Oke teman-teman. Nah, contoh tadi teman-teman disebut kata kerja berupa fi'il mudhari. Adapun kata kerja berupa perintah, misal iqra', bacalah, udrus, belajarlah, itu disebut kata kerja berupa fi'il amar. Untuk contoh yang lain bisa disamakan dengan contoh yang telah disebutkan. Artinya kalau menggunakan kata kerja yang memiliki makna telah atau sudah,
maka yang digunakan adalah kata kerja berupa fiil madi. Kalau kata kerja yang memiliki makna sedang atau akan, maka yang digunakan berupa fiil mudhari. Kalau kata kerja yang digunakan berupa perintah, maka yang digunakan adalah fiil amar. Dalam percakapan bahasa Arab, teman-teman harus bisa membedakan kapan harus menggunakan fiil madhi dan kapan harus menggunakan fiil mudhari atau fiil amar. Jangan sampai yang mau dibicarakan atau yang mau ditanyakan itu adalah bentuk sudah atau lampau tetapi menggunakan kalimat fiil mudhari. Contoh, umpama teman-teman bertanya kepada seseorang, apakah seseorang tersebut sudah makan atau belum, sudah atau belum, maka teman-teman harus menggunakan bentuk fiil madhi. Contoh, akalta, apakah kamu sudah makan? Akalta, apakah kamu sudah makan? Sehingga kalau yang ditanyakan itu adalah hal yang sudah, maka jangan sampai menggunakan bentuk fiil mudhari'nya. Akalta itu yang benar, tapi menggunakan ta'kulu, nah itu juga salah teman-teman. Itu juga sebaliknya, yang ditanya itu sedang makan atau akan makan tapi menggunakan fiil madhi. Contohnya ta'kulu tapi menggunakan bentuk fiil madhi akalta. Nah itu keliru juga teman-teman. Biasanya dalam kamus bahasa Arab, kata kerja yang ditampilkan dalam kamus itu cuma dua. Kata kerja berupa fiil madhi, kata kerja fiil mudhari. Seperti kataba, telah menulis, yaktubu, sedang menulis. Adapun kalau ingin memiliki makna akan menulis, teman-teman tinggal menambahkan sin, sayaktubu. Kalau ingin memiliki makna tidak menulis, tinggal ditambahi la yaktubu. Kalau belum menulis, lam yaktub. Hanya saja penggunaan kata kerja dalam bahasa Arab itu memiliki kata tertentu, artinya kata yang digunakan itu memiliki karakter khusus kepada siapa kata itu diucapkan. Seperti diucapkan kepada orang laki-laki satukah, orang laki-laki dua, atau orang perempuan satu, atau orang perempuan banyak. Dan itu akan dibahas di video selanjutnya ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu berupa kata huruf atau disebut dengan kalimat huruf. Dalam bahasa Indonesianya itu biasanya disebut dengan preposisi semacam kata depan, kata sambung dan lain-lain teman. Misal di, dari, ke, dan, atau. Kalau di bahasa Arabnya fi, dari bahasa Arabnya min, ke bahasa Arabnya ila, dan bahasa Arabnya wa, atau bahasa Arabnya adalah au. Jadi sebenarnya kalimat huruf ini teman-teman merupakan kalimat yang tidak memiliki makna secara sempurna kecuali kalimat huruf ini diapit atau disambungkan dengan kalimat-kalimat lain. Seperti ada pertanyaan, wahai sohib mau kemana? Jawabannya ke madrasah. Bahasa ke ini kalau dia berdiri sendiri artinya tidak bisa dipahami, tidak memiliki makna secara sempurna. Kalau hanya dia berdiri sendiri tanpa disambung dengan kalimat madrasah. Begitulah ciri-ciri kalimat huruf. Misal dalam bahasa Arab ya, kita buat contoh kalimat huruf ini berupa ana aqra'ul qur'ana fil baiti. Artinya saya membaca Al-Qur'an di rumah. Ana merupakan kalimat isim. Aqra'u berupa kata kerja
berupa fi'il mudhari'. Fi disebut kata huruf atau kalimat huruf sebagai kata penghubung. Al-bait berupa kata benda, disebut dengan kalimat isim. Nah, jenis kata atau 3 kata yang telah disebutkan tadi, teman-teman sebenarnya harus dikuasai ketika kita memulai memahami atau belajar bahasa Arab untuk pemula. Seperti kata benda disebut dengan kalimat isim, kata kerja yang disebut dengan kalimat fi'il, kata huruf yang disebut dengan kalimat huruf. Yang terakhir teman-teman, harapan saya teman-teman bisa mengidentifikasi satu persatu mana yang berupa kata kerja, mana yang berupa kata benda, mana yang berupa kata huruf atau disebut dengan kalimat huruf. Sehingga kalau teman-teman mudah untuk mengidentifikasi salah satu dari kata tersebut, maka teman-teman mudah untuk merangkai suatu kalimat. Selanjutnya, di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kata kerja, baik itu berupa kata kerja fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar. Oke teman-teman, hadzal akhir minni, naltaqi fil mar'i al-tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.